Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa lagi dengan saya Ariski Putra Rahman. Kali ini saya akan membuat tugas perkuliahan akhir semester. Jadi saya akan membahas sebuah materi pada mata kuliah bahasa Indonesia. Oke, langsung saja kita ke materi. So many pieces all back together now. What's your vision? Jadi materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang paragraf, ya, tentang paragraf. Disusun oleh nama saya sendiri, Ariski Putra Rahman, NIM 20200010373. Prodi Teknik Informatika, mata kuliah Bahasa Indonesia, kode kelas KH004. Dosen pengampu yang terhormat Ibu Sylvia Ratna Juwita. Selanjutnya yaitu konteks. Konteks yang akan saya bahas yaitu ada 4 konteks dan 2 subkonteks. Di mana yang pertama definisi paragraf, kemudian ciri-ciri suatu paragraf, yang ketiga jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf saya bagi menjadi 2. Jenis paragraf berdasarkan pola penalaran, jenis paragraf berdasarkan gaya pengungkapan. Kemudian yang terakhir pola pengembang paragraf dan contohnya nanti. Masuk yang pertama yaitu definisi paragraf. Apa itu paragraf? Apa itu paragraf? Secara mudah gitu, secara cepatnya pasti kita akan memberikan pendapat bahwa paragraf itu adalah kumpulan dari kalimat-kalimat. Itu tidak salah, juga tidak terlalu benar, ya. Makanya di sini saya mengambil definisi paragraf ada 3 bentuk. Yang pertama secara etimologi. Secara etimologi, paragraf ini berasal dari bahasa Inggris yaitu alinea, ya. Maka paragraf sama dengan alinea. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf yaitu suatu pikiran yang lengkap atau satu tema yang dalam ragam tulis ditandai oleh baris pertama yang menjorok ke dalam atau jarak spasinya lebih. Itu menurut KBBI. Jadi jelas pikiran yang lengkap atau tema ragam tulis yang baris pertamanya atau yang di atasnya itu menjorok ke dalam. Pasti kita sudah paham maksudnya. Kemudian menurut para ahli, saya ambil 2 contoh. Yang pertama Ramlan. Menurut Ramlan menyatakan bahwa paragraf merupakan bagian suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Kemudian menurut Lamuddin Pinoza, dia menyatakan bahwa paragraf atau alinea merupakan satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Jadi dari beberapa pengertian tersebut bisa kita simpulkan bahwa paragraf adalah kumpulan dari kalimat-kalimat yang berisi tentang satu ide pokok atau gagasan utama dan adanya gagasan penjelas yang menjelaskan. Baiklah, itu pengertian atau definisi dari paragraf. Kita lanjut. Yang kedua yaitu ciri-ciri paragraf. Ciri-ciri paragraf saya ambil menjadi 4 contoh atau 4 ciri. Yang pertama bertakuk atau letaknya agak dalaman. Tadi menjorok ke dalam tadi dengan 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Kemudian paragraf menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat utama atau kalimat topik. Kalimat topik dan selebihnya adalah kalimat pengembang sebagai fungsi penjelas, menguraikan ataupun menerangkan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. Kemudian yang keempat, paragraf menggunakan pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Itulah ciri-ciri dari paragraf. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke jenis paragraf. Jadi ini yang pertama, jenis paragraf berdasarkan pola penalarannya.
Berdasarkan pola penalarannya ada 5 bentuk: deduktif, induktif, campuran, iteratif, dan naratif. Di mana paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokoknya atau kalimat utamanya itu terletak di awal paragraf atau di kalimat pertama, dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung kalimat utamanya atau gagasan utama. Jadi ide pokok atau gagasan utama dari deduktif ini berupa pernyataan umum yang di atas yang dikemas dalam kalimat topik. Kalimat topik tersebut diikuti oleh kalimat-kalimat pengembangnya atau di bawahnya itu penjelasnya gitu ya. Berfungsi memperjelas informasi yang ada dalam kalimat utama atau kalimat topik tadi. Selanjutnya induktif. Induktif ini kebalikan dari deduktif. Jadi induktif ini paragraf yang kalimat utamanya terdapat pada bagian akhir, sedangkan deduktif tadi yang awal gitu kan. Secara garis besar, paragraf induktif ini mempunyai 2 ciri. Yang pertama, diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus. Jadi di atasnya itu ada seperti gagasan penjelasnya, jadi peristiwa-peristiwa khususnya yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama yang di bawahnya nanti. Kemudian yang kedua, menarik kesimpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus tersebut. Maka jadilah kalimat utama pada akhirnya. Itu induktif. Kemudian campuran. Campuran ini yaitu kalimat deduktif dan induktif ya. Jadi paragraf yang kalimat utamanya terletak pada bagian awal dan akhir gitu. Awal dan akhir, bukan di tengah, beda gitu ya. Awal dan akhir. Meskipun ada 2 kali pemunculan kalimat topik itu yang awal dan akhir tadi, hal itu bukan berarti gagasan utamanya ada 2 ya. Jadi adanya 2 kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Nah, kemudian paragraf iteratif yang keempat. Baru ini paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah ya. Jadi campuran dengan iteratif itu beda. Campuran terletak awal dan akhir, sedangkan iteratif ini kalimat utamanya terdapat di tengah-tengah. Paragraf iteratif ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas. Di atasnya pengantar, kemudian diikuti gagasan utama di tengahnya, lalu mempertegaskan lagi gagasan utama di bawahnya gitu ya. Jadi iteratif ini kalimat utamanya terletak di tengah-tengah. Kemudian paragraf yang terakhir yang kelima yaitu paragraf naratif. Adalah paragraf yang tidak memiliki kalimat utama, jadi tidak memiliki sama sekali kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar, jadi kalimat utamanya itu menyebar di setiap kalimat gitu ya, dari susunan kalimatnya dan tersirat pada kalimat-kalimat tersebut. Contoh paragraf ini dengan pola naratif ini biasanya itu paragraf narasi atau deskripsi, sering terjadi begitu. Udah selesai, kita lanjut. Jenis paragraf berdasarkan gaya pengungkapannya. Ada 5 juga di sini berdasarkan gaya pengungkapannya: narasi, deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi. Di mana narasi ini yaitu gaya pengungkapannya yang bertujuan menceritakan peristiwa ya, atau mengisahkan rangkaian kejadian, atau menceritakan ulang kejadian gitu. Baik peristiwa atau kejadian tersebut nyata maupun rekaan atau pengalaman hidup berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa tersebut. Itu narasi. Kemudian paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ini merupakan paragraf yang isinya itu menggambarkan suatu objek. Jadi objek akan digambarkan sedetail-detailnya gitu pada paragraf deskripsi ini, sesuai dengan fakta yang ada dan melibatkan kesan indera gitu. Kemudian paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi ini paragraf yang bertujuannya untuk menginformasikan sesuatu atau memperluas pengetahuan pembaca. Jadi paragraf ini, eksposisi ini biasanya bersifat ilmiah ya, atau non fiksi. Jadi ada jurnalnya gitu, ada non fiksi gitu ya. Jadi eksposisi ini bersifat ilmiah. Kemudian yang keempat yaitu persuasi. Persuasi ini adalah kalimat atau paragraf yang berisi ajakan gitu ya. Paragrafnya berisi ajakan.
Paragraf persuasi ini biasanya bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu hal dengan keinginan penulisnya gitu ya, yang dituliskannya itu. Jadi supaya intinya itu persuasif itu sesuai dengan persuasif itu mengajak. Jadi pada paragraf ini dia akan menceritakan lalu menjelaskan kemudian mengajak untuk melakukan tersebut. Contohnya seperti paragraf buanglah sampah pada tempatnya, itu kan persuasif. Kemudian paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi ini bertujuan untuk membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya atau menyampaikan pendapat pada paragraf disebutkan paragraf argumentasi. Pendapat tersebut disampaikan dengan disertakan penjelasannya ya, dan alasan yang kuat serta meyakinkan. Jadi kita berargumentasi itu harus ada penjelasan dan alasan yang kuat. Jadi nggak bisa kita berargumentasi tanpa ada alasan yang akurat. Oke, itu tentang jenis paragraf berdasarkan gaya pengungkapannya. Selanjutnya, nah, kita masuk ke pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf ada 5 juga. Yang pertama yaitu kronologi. Ya, pola pengembangan paragraf kronologi. Kronologi atau alamiah serta alami itu disusun, paragrafnya disusun menurut susunan waktu, jadi urutan kejadian seperti itu ya. Sedangkan kemudian yang kedua klasifikasi merupakan pola pengembangannya itu pengelompokan sesuatu berdasarkan kesamaannya. Jadi mengelompokkan sesuatu berdasarkan kesamaan dan perbedaan ya, bisa persamaan dan bisa perbedaan. Yang penting dia pengelompokan gitu. Seperti sifat, mungkin ciri dan karakter, ciri-ciri, sifat dan karakter ya, mungkin itu. Kemudian definisi. Definisi digunakan apabila seseorang penulis itu bermaksud menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai hal itu ya, mengenai hal yang didefinisikan. Kemudian yang keempat, sebab akibat. Sebab akibat ini mengandung suatu paragraf, mungkin berupa satu sebab dengan banyak akibat atau banyak sebab dengan satu akibat. Jadi sebab akibat ini dibangun dengan penyebab dan akibatnya, ada penyebab dan ada akibatnya. Sebab akibat ini kalimat utama dan kalimat penjelasnya itu begini ya. Biasanya itu sebab itu dapat berfungsi sebagai kalimat pikiran utamanya, sebabnya. Kemudian akibatnya itu sebagai pikiran penjelasannya atau kalimat penjelasannya. Jadi bisa juga ini kebalikan. Jadi yang awalnya sebabnya itu penjelasan dan akibat itu utama. Jadi bisa kebalikan antara membedakan kalimat utama atau kalimat penjelas pada bentuk pola pengembangan sebab akibat. Selanjutnya yaitu analogi. Ini analogi ini seperti ilustrasi khusus atau hayalan gitu, bayangan gitu ya. Jadi analogi ini merupakan pengembangan paragrafnya dengan ilustrasi yang khusus ya tadi benar. Contohnya itu ilustrasi khusus seperti mendidik anak sama seperti merawat sebuah tanaman. Itu sebuah kalimat analogi ya. Jadi ada maksud atau makna, bukan dengan arti yang sebenarnya tapi kiasan seperti itu ya. Mendidik anak sama seperti merawat sebuah tanaman. Jadi disayang, dilihat terus, diperhatikan seperti itu ya. Oke. Kita masuk ke contoh ya. Ini contoh. Contoh ini diletakkan juga, dicari juga letak jenisnya dan pengembangannya. Jadi contoh kita baca dulu. Tsunami yang terjadi di Aceh terjadi pada waktu pagi hari. Mula-mula tanah bergoyang dan terjadi gempa. Selang beberapa saat air dari laut mengalami pasang yang luar biasa banyaknya, bahkan sampai menerjang daratan. Bangunan-bangunan yang banyak yang roboh karena tersapu oleh air laut. Proses tsunami ini terjadi karena patahan dari dua lempeng yang terjadi di dasar samudera sehingga air masuk ke dalam patahan tersebut. Sekian detik muncullah arus balik kembali dari lempengan tersebut menerjang menuju daratan dengan frekuensi arus yang besar dan tinggi. Nah, jadi dari contoh ini kita bisa paham juga ini cerita tsunami yang terjadi pada Aceh ya. Itu aja kita bisa membayangkan ide pokoknya atau gagasannya. Jadi letak kalimat utamanya itu jenis deduktif ya ini. Jadi
menggunakan jenis pola penalaran deduktif. Karena di sini ya, sini, nah di sini tsunami yang terjadi di Aceh terjadi pada waktu pagi hari. Jadi letak kalimat utama itu yaitu tsunami. Tsunami yang terjadi di Aceh itu kalimat utamanya. Kemudian jenis paragrafnya deskripsi. Kita tahu tadi deskripsi itu menceritakan gitu kan, atau mendeskripsikan suatu objek, menjelaskan suatu objek. Jadi menjelaskan tsunami yang terjadi di Aceh, mula-mulanya, kemudian bangunan-bangunan, proses tsunami ini terjadi, seperti itulah. Jadi menjelaskan. Kemudian pengembangannya pola kronologi ya. Benar, ini kronologi karena dia pola pengembangannya disusun berdasarkan pola kronologi, yaitu tadi kita ketahui pola kronologi itu disusun berdasarkan waktu. Jadi waktu kejadiannya tsunami di Aceh pada waktu pagi hari, mula-mula. Jadi dia berurutan gitu ya, susunan waktu. Mungkin itu dari contohnya jelas. Satu contoh ini kita lanjut. Oke, kita sudah di penghujung penjelasan. Jadi thanks for watching. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Terima kasih lagi terutama kepada dosen pengampu yang terhormat Ibu Sylvia Ratnajuwita. Jika ada kesalahan dalam 1 tahun ini saya mohon maaf, dan teman-teman jika ada kesalahan saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih pengajarannya atau ilmu selama 1 tahun ini tentang mata kuliah bahasa Indonesia. Semoga berkah dan bermanfaat bagi saya dan semuanya. Amin. Sekian dari penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jika emang bermanfaat silakan di-share. Sekian dari saya. Selamat beraktivitas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. So many pieces all back together now. What's your vision?